Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Teguh Amnar Saputra, terutama khusus bagi para teman-teman yang belum berhasil di hasil seleksi tes P3K tahap 1 dan 2, dan kali ini kita akan mengikuti seleksi tes P3K tahap 3. Jadi saya akan membagikan tips dan trik cara agar kita bisa menempuh nilai ambang batas yang telah ditentukan dan kita bisa berhasil lulus di P3K Guru di tahun ini. Amin ya robbal alamin. Nah, ini berangkat dari pengalaman pribadi saya ketika mau mempersiapkan diri menjadi peserta seleksi P3K Guru di tahun 2021 kemarin, dan alhamdulillah di hasil tesnya itu saya lulus di tahap pertama. Padahal tidak ada afirmasi yang bisa saya dapatkan karena baru menginjakkan kaki menjadi guru honorer sekolah. Jadi sekitar tahun 2020 itu saya masuk ke sekolah, kemudian 2021 kemarin itu sudah buka P3K dan alhamdulillah saya ikut dan itu lulus. Nah, ada beberapa trik yang saya laksanakan ketika mengikuti ujian P3K. Yang pertama, kita tidak bisa berharap dari belajar tryout yang dibuat oleh beberapa media online atau teman-teman online, karena dengan terlalu banyak membaca soal tryout kita akan terpengaruh dan berharap seolah soal yang akan dikeluarkan itu adalah soal yang ada di tryout, padahal kenyataannya itu sangat jauh berbeda. Oleh karena itu, jangan hanya memahami disiplin ilmu Anda itu sebatas dengan soal-soal yang telah di tryout. Barangkali dari beberapa soal tryout yang sudah saya lihat itu arahnya lebih kepada soal untuk pretestnya atau pastinya PPG, jadi mungkin lebih cocoknya ke sana. Sedangkan di P3K ini betul-betul yang ditanyakan di persoalan teknis itu adalah soal yang linear dengan jurusan yang kita ampuh. Kalau misalnya saya BK itu khusus untuk BK, kalau misalnya orang teknik komputer, orang PKN, orang bahasa Indonesia itu khusus yang sifatnya bahasa Indonesia. Nah, yang pertama itu tadi jangan terlalu fokus pada soal tryout. Kemudian yang kedua, dari pengalaman yang saya lihat itu kemampuan literasi teman-teman itu sangat perlu diasah. Jadi soal-soal P3K itu hampir sama kayak soal-soal asesmen nasional. Jadi kemampuan literasi kita itu sangat diperlukan. Jadi bagi teman-teman yang masih kurang dalam hal membaca atau bahkan tidak pernah membaca, cuma baca instastory atau snap orang, hari ini, detik ini mulailah kehidupan Anda dengan membaca banyak. Dengan banyak membaca cepat akan memudahkan Anda memahami isi daripada soal-soal, karena keterbatasan waktu. Misalnya ada satu soal itu yang kita membutuhkan waktu menjawab hanya 1 menit. Kalau kita mengulang satu soal yang begitu panjang dengan durasi yang segitu, maka tidak akan maksimal. Jadi sebelum kita mengikuti tes P3K, kita bisa melakukan percepatan membaca. Nah, latihan itu tidak perlu dilakukan pada artikel lain. Jadi kita bisa gunakan latihan itu untuk membaca materi-materi yang terkait dengan jurusan kita. Kita bisa update di internet, ada begitu banyak materi P3K yang tersebar, terutama di akun GTK Belajarnya. Jadi di sana kita download aja, di situs resmi Kemendikbud itu ada modul belajar mandiri bagi setiap jurusan. Jadi kita fokus sama belajar di modul itu. Kalau modul itu ada ratusan halaman, usahakan habiskan bacaan kalian di sana. Jadi nggak usah berharap adanya wahyu ketika datang saat kita melakukan tes, itu nggak usah berharap. Hasil yang kita peroleh itu sebanding dengan apa yang kita usahakan. Nah, seperti itu ya. Jadi karena berbasisnya literasi, mungkin bagi orang-orang sains itu ada juga numerasinya, tolong diperbanyak memahami soal itu dengan membaca cepat. Dengan cepatnya kita membaca, kita lebih mudah mengingat soal yang begitu panjang, kemudian pas kita baca jawabannya itu masih terbayang apa yang kita baca tadi. Yang ketiga itu jangan Anda terlalu fokus memaksakan diri untuk bisa, ya. Jangan buat diri Anda terpaksakan untuk bisa dalam waktu sesaat.
semua itu butuh proses. Kalau Anda mau banyak tahu, jadi Anda harus mempersiapkannya itu lebih panjang. Jika Anda membaca dengan durasi yang lebih lama, maka Anda akan lebih puas dan lebih mengingat apa yang akan Anda baca. Karena dari pengalaman saya juga, soal-soal dan bentuk soal P3K itu sangat menguras psikologis Anda. Kunci utamanya adalah Anda harus tetap tenang di dalam ruangan, tidak boleh kabut, tidak boleh panik, nggak usah tergesa-gesa, nggak usah takut Anda nggak lulus, serahkan semuanya pada Allah. Tapi Anda harus tetap enjoy, tetap relax, dan tetap jernihkan pikiran Anda, karena soal yang diberikan itu berbasis literasi yang bisa kita analisis dengan akal yang sehat. Jadi tidak usah buru-buru, fokus sama apa yang Anda kerjakan di depan. Kalau bisa fokus sama kata kunci dari pertanyaan yang ditanyakan, jadi bisa kita jawab dengan benar. Kemudian yang terakhir itu, jika ada jawaban yang tidak Anda ketahui, maka Anda bisa melewatkan atau bisa mencetang menu pilihan yang ada di sana. Jadi kita bisa melewatkan, nanti kalau kita sudah menyelesaikan soal kita lebih cepat, kita bisa ngulang kembali. Itu saja tips yang saya berikan untuk teman-teman. Salam hangat untuk kita semua, tetap semangat ya. Semoga kita bisa diberikan kemenangan dan bisa lulus di P3K tahap 3. Karena saya yakin P3K tahap 3 ini juga punya proses yang sangat sulit ya. Saya juga berdoa kepada teman-teman dan rekan-rekan semua agar lulus di P3K tahap 3 ini, terutama bagi yang sudah lama honor di sekolah. Itu sangat harus waspada dan harus membutuhkan perjuangan ekstra. Minimal kalian lulus passing grade-nya. Soal afirmasi atau apa nggak usah kalian pikirkan, dan soal formasi yang sudah terisi atau tidak, selama kalian masih bisa ikut tes, nggak usah pikirkan. Biar Mas Najib aja yang berpikir tentang formasi atau lokasi penempatan kalian. Yang penting kalian usahakan maksimalkan nilai-nilai yang akan kita capai. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.